kalau gue tuh sebenarnya nggak terlalu kayak punya series yang gue suka atau enggak punya film yang gue suka banget, dan gue tuh kayak nonton tuh film tuh kalau misalnya nggak ada genre juga sih yang gue suka, apa aja film gue tonton. Dan gue emang ya kalau zaman kita kecil, zaman SMP SMA atau mungkin sekarang tuh kayak hype film tuh emang yang bener-bener keren, action gitu nggak sih, bocah tuh kayak ngeliatnya wah keren banget sih, wah robot wah keren gitu. Tapi sekarang lebih kesini-sini gue lebih demen film yang kayak ngasih info baru, yang ngebuka kayak dialektika gue buat ini bang, kayak buat tahu-tahu sejarah. Kan sebenarnya film itu kan by event ya di tahun itu, dan akhir-akhir ini malah gue jadinya demen-demen film-film zaman dulu malah. Tapi kalau misal ngomongin soal aktris ya, emang aktris favorit gue sih nggak bisa dipungkiri lagi Leonardo DiCaprio sih. Leonardo DiCaprio ya. Emang kayaknya banyak orang yang udah terpikat sama dia sih. Emang sih kalau misalkan ngomongin Caprio atau enggak film-film zaman dulu tuh, dia tuh selalu peranin karakter-karakter yang apa sih namanya, badass gitu lah, badass gitu, kayak keren, lifestyle-nya asik gitu kan, tiap malam jalan sama cewek itu yang menurut gua keren sih. Iya, sama cewek. Lu ngikutin juga sih ceweknya sama cewek gonta-ganti. Ya, maksudnya keren aja gitu loh. Lo bisa jago ngomong gitu, berhubungan sama banyak orang, tinggi nggak sih? Keren nggak? Iya, gua bener-bener apa ya biasanya ya terpukau lah sama gimana cara acting. Bahkan banyak scene dia yang terkenal tuh gara-gara improvisasi tuh. Kayak di Wolf of Wall Street, habis itu di Titanic juga. Itu ini bahkan di ya, Revenant Wolf juga. of Wall Street dia jadi di Wolf of Wall Street tuh dia jadi Jordan Belfort tuh, dia banyak banget di situ, keren. Iya. Bahkan di dunia perfilman bahkan sejarah pun akhirnya muncul artis-artis yang akhirnya punya spesialisasi kan. Bener. Kalau dari dulu kayak misal nih zaman dulu kan itu Leonardo DiCaprio berarti di tahun dia mulai terkenal. Jadi di tahun 2000-an awal deh kayaknya. 2000-an awal. Pas main di Titanic deh sih. Iya sih. The Aviator, terus Catch Me If You Can. Lu pernah dengar Catch Me If You Can nggak sih? Apa? Catch Me If You Can. Itu film tahun 2000. Nah. Oh iya, gua pernah dengar tapi gua baru masuk list, gua belum nonton. Gua baru tahu soalnya akhir-akhir ini. Kenapa emang tuh? Catch Me If You Can tuh wah keren banget tuh. Jadi gua terangin sinopsisnya. Jadi kayak ya, lo tau gak sih ngangkat kisah-kisah remaja, tapi klasik dikit lah. spoiler kan, kayak remaja. Pendengar kita ada yang pengen nonton tapi ke spoiler lagi. Wah, nggak terlalu spoiler sih. Oke, free spoiler lanjut. Iya, jadi kayak remaja yang lagi broken home gitu lah, ribut sama bokap nyokapnya, dan akhirnya cabut. Yang ini yang gua salutin tuh emang cara dia meranin si karakter ini, soalnya Catch Me If You Can tuh diambil dari kisah nyata. Jadi ada orang tuh yang remajanya tuh emang kerjanya tuh apa ya, dibilang penipu lah, nipu-nipuin gitu. Jadi sampai dia jadi penipu andal banget. Jadi mulai ngebohongin guru sampai malsuin cek gitu. Jadi kayak di remajanya udah ngebohongin guru, pura-pura jadi guru, gedenya wah bikin cek palsu segala macem, kriminal banget. Tapi emang yang itu yang dicari penonton tuh kayak fantasi yang nggak mungkin dilakuin di kehidupan nyata gitu. Jadi kita tuh nyatu banget sama film, jadi kita ngerasain emosi si protagonisnya gitu. Jadi gimana dia survive di dunia yang nggak ada siapa yang dia kenal kan. Iya nggak sih, salah satunya yang buat lo nonton film kan nggak mungkin lo kayak ya lo demen nonton House atau Marvel kan, karena emang itu tuh nggak mungkin ada di dunia nyata ya sih, lo nyatu di situ kan. Ya sih, kerasa banget sih. Dan kerasa banget sih, emang kayak salah satu yang buat kita addicted karena emang itu nggak bisa dilakukan di dunia nyata. Emosinya nyatu gitu sama penonton. Tapi gue baca-baca juga sebenarnya ada sih konsep dimana lo tuh ada konsep beberapa director tuh yang nggak ngebolehin lo nyatu sama emosi di film. Namanya itu kalau nggak salah tuh di
di Jerman atau di Perancis gitu, gue lupa deh. Nanti mungkin kayaknya kalau ngomongin film gak ada habisnya, kayak referensinya lupa, wah inget gitu-gitu. Iya gak sih bro? Gak apa-apa kan, makanya kita bikin podcast gini biar terus lanjut Iya, jadi kayak ketika lo ada memorable tapi lu nggak inget filmnya apa, tapi kayak gitu. Namanya tuh Verfremdungs Effects. Jadi Verfremdungs itu diciptain supaya lo tuh nggak nyatu gitu sama emosi di film. Jadi Verfremdungs ini salah satu art dari bukan art tapi style dari director yang kebalik gitu. Jadi direkturnya itu nggak mau kalau misalkan penonton tuh nyatu sama emosi si protagonisnya. Aneh kan kalau dipikir-pikir tuh, kayak lah lo buat film tapi orang tuh nggak pengen ngerti apa yang dirasain. Aneh ya sih, buat apa buat film. Nah, jadi Verfremdungs ini kenapa si yang buat Verfremdungs efek ini namanya Bertolt Brecht, dia tuh dari Jerman ya. Jadi dia nggak mau, kenapa si penonton nggak mau nyatu, karena dia tuh pengen ngebangun suatu dialektika gitu. Dia pengen ngebangun suatu pandangan lain yang akhirnya nantinya konsep perfilman di daerahnya itu jadi berkembang kayak gitu. Jadi konsep-konsep film gini yang ngebuat gue tuh wah banget sih kalau kan, kayak ngulik-ngulik sejarah film, kayak style director yang ada gitu. Dogma 95 yang dibuat sama Lars von Trier misalkan, kayak aturan perfilman gitu kan yang menurut gue tuh kayak keren banget gak sih kalau misalkan itu dipakai gitu, atau nggak ada. Wah, gue nggak tahu sih, kayak long shot film yang lo tahu kayak 1917 ya. Oh, yang seakan-akan satu trik ya? Iya, yang seakan-akan satu tag itu kan kayak style baru yang ada di film gak sih? Kayak wah gila sih, di tahun ini aja ada style kayak gitu bro. Lu gak bakal bisa pikir gak sih 2 tahun ke depan tuh kalau ada style apa lagi buat cara syuting film gitu sih bang. Jadi kalau menurut lo gimana soal dinamika perfilman kayak gitu-gitu? Ya apa lagi, emang terus berkembang ya. Tapi yang gue takutin itu